Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang ditentukan telah tiba. Semua panglima perang kaum muslimin yang ditugaskan untuk membebaskan negeri Syam dari Romawi Timur telah berkumpul di Jabiyah, suatu tempat di dekat dengan Baitul Maqdis. Panglima tertinggi yaitu Abu Ubaidah al-Jarrah juga ikut berkumpul di sana. Mereka semua menunggu tibanya sang Khalifah Umar bin Khattab. Baitul Maqdis ketika itu masih dikuasai oleh Romawi Timur atau Bizantium. Namun, wilayah di sekitarnya sudah direbut oleh pasukan muslimin. Baitul Maqdis sudah dikepung dan diblokade. Panglima pasukan Romawi Timur, Atrabun, berada di dalam Baitul Maqdis bersama Uskup Agung atau Patrick Sophronius. Umar tiba di Jabiyah dengan mengenakan sepasang sendal dan menunggang seekor unta. Ketika telah dekat dengan para panglima perang yang telah menunggunya, sang khalifah pun turun dari untanya, melepas kedua sendalnya lalu menceburkan kakinya ke sungai bersama untanya. Kedatangan Umar ke Jabiyah terdengar oleh Uskup Agung Sophronius dan Panglima Atrabun. Mereka berdua telah sadar bahwa tak ada gunanya lagi untuk melawan. Beberapa wilayah Syam yang tadinya dikuasai Romawi Timur telah direbut semua oleh pasukan Abu Ubaidah al-Jarrah. Mereka berdua tahu bahwa kota Yerusalem atau Baitul Maqdis tak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Atribun kemudian diam-diam membawa beberapa pasukannya untuk kabur ke Mesir. Sementara Sophronius lebih memilih untuk berdamai dengan pasukan muslim karena ia yakin tak akan disakiti oleh mereka. Maka Sophronius pun mengirim utusan ke Jabiyah untuk bertemu dengan Amirul Mukminin. Umar menerima utusan tersebut dengan baik dan menuliskan perjanjian untuk dibawa kepada Sophronius. Isi perjanjian itu sebagaimana yang dikutip oleh Tabari, yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah jaminan keamanan yang diberikan hamba Allah, Umar, Amirul Mukminin kepada penduduk Elia atau wilayah Baitul Maqdis. Umar menjamin keamanan bagi seluruh jiwa, harta, gereja, salib, orang lemah, orang merdeka, dan semua agama yang ada. Gereja-gereja mereka tidak akan dihuni atau dirusak, dikurangi atau dipindahkan, dan demikian pula salib dan harta mereka tak akan dibenci karena agama. Tidak seorang pun dari mereka akan diancam dan tidak ada seorang Yahudi pun boleh tinggal bersama mereka di Elia. Jika ada penduduk Elia yang lebih senang menggabungkan diri dan hartanya dengan Bizantium, serta meninggalkan gereja-gereja dan salibnya, maka jiwa, gereja, dan salib mereka dijamin keamanannya sampai mereka tiba di daerah tujuan atau Bizantium. Siapa saja dari penduduk setempat atau Syam yang tinggal bersama mereka penduduk Elia, maka ia boleh tinggal dan wajib membayar jizyah seperti kewajiban penduduk Elia, atau bergabung dengan Bizantium, atau kembali kepada keluarganya sendiri. Tidak ada seorang pun yang boleh diambil dari mereka sampai mereka memetik panen mereka sendiri. Di atas semua yang tercantum dalam lembaran ini, ada janji Allah, perlindungan Rasul-Nya, perlindungan para khalifah, dan perlindungan semua kaum yang beriman. Jika penduduk Elia membayar jizyah sebagai kewajiban mereka. Saksi atas perjanjian ini adalah Khalid bin Walid, Amr al-As, dan Abdurrahman bin Auf, yang ditulis dan dihadiri oleh Abdurrahman bin Auf dan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 636 Masehi atau 15 Hijriyah. Betapa senangnya Sophronius membaca isi surat perjanjian tersebut. Demikian juga dengan penduduk kota Yerusalem. Bagaimana tidak, pihak muslim mengakui keberadaan mereka, memberikan jaminan keamanan atas harta, jiwa, dan kepercayaan mereka. Tak seorang pun boleh diganggu karena keyakinan agamanya dan tak boleh dipaksa dalam keadaan apapun. Ini sangat berbeda ketika dulu mereka ditaklukkan oleh Heraklius, sang kaisar Romawi. Ia memaksa penduduk Yerusalem meninggalkan keyakinan agamanya dan harus mengikuti
ajaran negara yang telah resmi. Barang siapa menolak akan dipotong hidung dan telinganya, juga dirobohkan rumahnya. Bagi mereka, perjanjian yang dibuat Umar adalah perjanjian baru yang tak pernah ada sebelumnya. Umar juga mengatakan kepada utusan Sofronius bahwa khalifah sendiri yang akan datang ke Baitul Maqdis guna menerima kunci dari tangan sang uskup agung. Padahal sebelumnya Umar tidak pernah keluar dari Madinah untuk menaklukkan suatu negeri. Ia menunjukkan betapa pentingnya Baitul Maqdis bagi kaum muslimin. Maka pada tahun 636 Masehi, Baitul Maqdis bisa dibebaskan dengan penuh kedamaian. Hal inilah merupakan peristiwa pertama kali dalam sejarah tentang penaklukan kota Yerusalem atau Baitul Maqdis tanpa adanya darah yang tertumpah. Inilah keagungan akhlak Islam bagi orang-orang yang berpikir. Meskipun dalam perjanjian Elia yang ditulis oleh Umar termaktub larangan kepada kaum Yahudi untuk tinggal di Baitul Maqdis. Namun, menurut Karen Armstrong, mengutip buku A History of Palestine karangan Moshe Gill, bahwa larangan itu hanya sementara. Seiring dengan berjalannya waktu, kaum Yahudi juga diizinkan untuk tinggal dan mendirikan tempat ibadah di Baitul Maqdis. Umar bahkan mengundang 70 keluarga Yahudi dari Tiberias untuk menetap di Baitul Maqdis. Mereka diberikan distrik sekitar Fall of Siloam di barat daya Haram al-Sharif. Mereka bahkan diizinkan untuk mendirikan sinagog yang dikenal dengan The Cave. Hal ini jelas bahwa anugerah luar biasa bagi kaum Yahudi. Setelah 400 tahun lamanya, mereka dilarang masuk ke Yerusalem. Kini, kaum muslim justru memberikan jaminan keamanan kepada mereka. 3 penganut agama samawi, Islam, Kristen, dan Yahudi pada akhirnya bisa hidup rukun berdampingan di kota ini. Dan yang menarik, yaitu saat pembebasan Baitul Maqdis, bahwa Khalifah Umar bin Khattab menolak untuk sholat di gereja makam kudus di area Baitul Maqdis. Tujuannya agar kelak kaum muslim tidak meminta konversi gereja makam kudus menjadi sebuah masjid. Umar pun sholat di luar gereja tersebut. Tempat di mana Umar sholat ini kemudian didirikan masjid yang pintunya berlawanan arah dengan pintu masuk gereja makam kudus. Ada yang menyebut masjid tersebut adalah Masjid Jami Al-Aqsa. Ada pula yang menyebut bahwa masjid tersebut ialah Al-Qibli. Umar juga menyempatkan diri untuk pergi ke tempat di mana Nabi Sulaiman dahulu mendirikan Masjid Al-Aqsa dengan diantar oleh Uskup Agung Sofronius. Betapa terkejutnya ketika Umar melihat tempat itu sudah menjadi area pembuangan sampah dengan tumpukan yang menggunung. Umar marah dan menyuruh Uskup Agung membantu membersihkan tumpukan sampah dengan tangannya sendiri. Setelah bersih, Umar melihat batu suci masih tertanam di tempatnya. Umar menjelaskan bahwa itulah batu yang digambarkan Rasulullah SAW sebagai tempat menjejakkan kaki saat Miraj atau naik ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.